Dulu salah satu dosen saya, namanya Prof. Bambang Pranowo, almarhum, orang Matla'il Anwar. Beliau mengisahkan pernah tersesat ikut Lia Edan. Apa yang terjadi, Pak? Orang nanya, Prof, ente kan profesornya di luar negeri lagi, tamatan pesantren lagi, tauhidnya kuat, tapi kering, dia pengen cari sensasi rohani. Setelah berilmu, mengenal Allah, bermakrifat dulu, baru beriadoh, latihan, wirid, zikir. Terakhir baru dapat mauhibah, ilmu laduni, akah itu ketenangan jiwa, kah itu kekhusyuan, kah itu bukan khadam. Jadi hati-hati, maka wajib belajar tauhid sebelum belajar tasawuf. Kalau enggak usah belajar tasawuf. Saya, karena yang disebut oleh si doktor tadi tasawuf itu bukan tasawuf. Makanya Ibnu Ajibah, imam sufi mursyid tarekat Syaziliyah, memberi batasan. Tasawuf itu awalnya ilmu, makrifat, bukan amal, bukan riyadhah. Yang tadi dimulai dari riyadhah. Riyadhah kebatinan berarti, Pak. Setelah berilmu, mengenal Allah, bermakrifat dulu, baru beriadoh, latihan, wirid, zikir. Terakhir baru dapat mauhibah, ilmu laduni, akah itu ketenangan jiwa, kah itu kekhusyuan, kah itu bukan khadam. Kita nggak ada urusan sama khadam. Mau baca ayat ada khadam, nggak ada khadam, kita nggak ada urusan sama itu. Mau kita baca zikir nanti ada malaikat yang mengkhidmatkan diri, kita nggak ada urusan sama itu. Urusan kita hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid, tauhid itu, Junaid yang tadi sufi, ifradul qidam anil hadas, menanggalkan, memisahkan, mengesahkan Allah SWT dengan menanggalkan sisi-sisi selainnya yang baru. Jadi kalau masih tertarik sama kebatinan, khadam-khadam, lalu supaya sukses, bayar mahar, itu kebatinan itu, Pak. Berbaju tasawuf. Inilah yang dikatakan dengan mutasawwif, sufi palsu. Jadi sufi beda dengan mutasawwif. Itu sufi palsu. Ya. Adapun mengenai gurunya sholat di Mekah, kalau itu lain cerita. Masuknya kemana nih? Bab karomat atau bab khurafat? Yang mana? Ada dua, Pak. Kalau karomah, emang tiap hari karomah diberiin. Kalau khurafat, barangkali itu. Oh, syekh kita sholatnya di Mekah gitu. Sholat Jumat di Mekah. Loh, kita lagi sholat Jumat, Mekah belum sholat Jumat, Pak. Kita sholat jam berapa? Jam 12. Mekah jam berapa waktu itu? Baru jam 8. Bahlul namanya. Jadi hati-hati. Maka wajib belajar tauhid sebelum belajar tasawuf. Kalau enggak usah belajar tasawuf. Belajar tauhid aja. Belajar fikih aja, Pak. Ya. Jadi daripada tersesat, nggak tahu nanti mana yang sahih nggak sahih, nggak usah belajar itu. Ya, jadi kok bisa doktor? Lah, doktor kan gelar akal, bukan gelar ruhani. Doktor kan gelar dia nulis penelitiannya bagus, bukan berarti rohaninya bagus. Dulu salah satu dosen saya, namanya Prof. Bambang Pranowo, almarhum, orang Matla'il Anwar. Beliau mengisahkan pernah tersesat ikut Lia Edan. Apa yang terjadi, Pak? Orang nanya, Prof, ente kan profesornya di luar negeri lagi,
tamatan pesantren lagi. Tauhidnya kuat. Tapi kering, dia pengen cari sensasi rohani. Kok ikut Lia Edan? Jawaban dia apa? Gimana saya nggak mau ikut? Penasaran. Dia ngaku gurunya Jibril, pengen berguru sama murid Jibril, gitu. Setelah lama kebuka nggak bener. Nanti muncul ketemu lagi Pak, ada orang ngaku sufi tapi ngajarin reinkarnasi, titisan, itu bahlul semua, itu nggak bener, itu bukan sufi yang sahih, itu mutasawwif. Makanya nanti mereka fokusnya di riyadhah, ma'rifatnya nggak ada. Tasawuf dimulai dengan ma'rifat atau tauhid kepada Allah. Kalau enggak batil. Ya. Kalau enggak ketemu udah nggak usah, di sini aja lah ngajinya. Ya. Nggak usah ikut yang aneh-aneh, Pak. Nggak ada jalan instan. Quran aja turun 20-an tahun. Ya. Apalagi yang kita zaman-zaman sekarang. Adapun mengenai Hallaj dan Syekh Siti Jenar, di sini ada pembahasannya. Bapak bacaannya udah banyak nih ya. Nanti ada pembahasan khusus Pak, insya Allah. Nanti saya bahas mengenai Wahdatul Wujud. Di sini sudah ada halaman 434. Beliau sengaja tidak masukkan nama Hallaj, tapi pembahasannya ada di sini. Karena orang Thariqat Syadziliyah ini menghindari sesuatu yang clash. Jadi nama-nama seperti Hallaj nggak ditonjolkan jelas-jelas. Ada, tapi tidak jelas. Insya Allah next time saya jelasin.